Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul Yuni, yang rilis di tanggal 9 Desember 2021 ini. Cerita diawali dengan adegan yang memperlihatkan lekuk tubuh indah Yuni yang sedang memakai seragam SMA hendak berangkat ke sekolah lengkap dengan atribut ungunya. Sekolah kita. Sesampainya di sekolah, ternyata saat itu sedang ada penyuluhan tentang tes keperawanan. Wajibkan tes keperawanan bagi seluruh siswi. Selesai acara, Yuni dipanggil oleh Bu Lilis ke kantor dan menanyakan penyakit anehnya yang selalu ingin memakai benda apapun yang berwarna ungu. Ya cuma penyakit ungu. Pulang dari sekolah, Yuni dan kawan-kawan pergi ke sebuah pantai dan berbincang tentang percintaan masing-masing. Dari sini kita tahu kalau Yuni adalah pengagum Pak Damar, guru bahasa Indonesianya di sekolah. Kagum baik. Kagum wonge. Di sisi lain, ada seorang pria bernama Yoga yang tak lain adalah adik kelasnya yang selalu hanya bisa mengagumi Yuni dari kejauhan. Delengi baik. Parani meranku. Assalamualaikum. Di lain hari sepulang Yuni dari sekolah, selain disambut oleh neneknya, ternyata di rumahnya sudah ada keluarga Iman dari Semarang yang hendak melamar Yuni. Paket internet sing voucher ya. Saat Yuni isi pulsa di konter Yoga, dengan malu-malu Yoga menanyakan perihal lamaran itu, namun Yuni malah berbalik bertanya pada Yoga. Emang tebakannya premen? Snelle Yun. Di kantor, saat Ibu Lili selesai menjelaskan beasiswa kuliah pada Yuni, Pak Damar memanggil dan menanyakan tugas ulasan puisinya. Pak Damar kemudian memberikan sebuah buku berjudul Hujan Bulan Juni. Sepulang sekolah, masih memakai seragam SMA, ditemani neneng sahabatnya, Yuni memberanikan diri menemui Iman dan menolak untuk dinikahi Iman. Kita orang bisa nikah karsir. Kabar ini pun menjadi buah bibir teman-temannya di sekolah. Tak sengaja, Yoga melihat Yuni yang menangis di sudut toilet sekolah. Lalu Yuni dengan sedikit rayuannya meminta Yoga untuk mengerjakan tugas dari Pak Damar. Sing penting nilai kita bagus. Seneng mbak. Welcome. Scene beralih di sebuah salon milik Suci. Suci lalu bercerita pada Yuni tentang pengalaman kegagalan pernikahannya. Terus kita nih pegatan. Akhirnya Yuni dan kawan-kawan pergi ke sebuah tempat renang milik Pak Dodi. Yuni tadi kini. Subhanallah. Ulami boten meriki. Wis gede be ya. Subhanallah. Ayo mang kade teh mang. Iya. Sar, ngebat dari kita merana ning tempat yang kita takon. Mau ngayun. Foto sa. Sar, aja foto-foto banget. Setelah itu mereka membicarakan hal-hal tabu, seksualitas, hal-hal yang dianggap sensitif, yang justru membuat Yuni semakin merasa penasaran. Masa wadah masturbasi? Wes? Ya. Lalu Shin beralih ke counter Yoga. Yuni meminta Yoga untuk menemaninya ke sebuah klub malam untuk menemui Suci. Sesampainya di sana, Yuni merasa bebas dan bahagia. Baju premen itu. Keesokan harinya, ketika Yuni asik ngobrol dengan temannya di depan pintu, tiba-tiba Pak Dodi datang dengan istrinya untuk melamar Yuni sebagai istri mudanya. Pak Dodi memberikan uang muka sebagai bukti kesungguhan lamarannya dan berniat memberikan lebih jika di malam pertamanya Yuni masih perawan. Kontan kulit tambih malih selawi juta. Yuni hanya bisa mendengarkan percakapan Pak Dodi dan neneknya dari balik dinding. Adegan lalu beralih saat Yoga dan Yuni berada di sebuah tempat kosong dan melampiaskan kegelisahannya itu dengan melakukan hal yang terlarang dan tak patut untuk dicontoh. Keesokan harinya, Yuni mendatangi Pak Dodi dan menolak lamarannya dengan mengatakan bahwa ia sudah tak lagi perawan. Udah perawan. Maning. Perasaan Yuni semakin campur aduk saat neneng sahabatnya dijebak dan dipaksa menikah dengan orang lain yang tak ia cintai. Ujung jauh jelema datang sebari ngancem. Belum selesai sampai situ, saat Yuni melihat dan mengikuti Pak Damar, sosok guru yang ia kagumi selama ini ternyata memiliki kelainan. Kejadian itu sangat-sangat memukul perasaan Yuni.
Namun keesokan harinya tak disangka, Pak Damar justru datang ke rumah untuk melamar Yuni. Kan emang lah ke apa-apa. Kula ayun ngelamar Yuni dan dosa rakyat pula. Narangda bisa bayar yang sedih. Apa sih? Musik, seni budaya. Cuma nilai bahasa Indonesia tinggi. Yuni sangat tertekan dengan kondisi batin seperti itu. Akhirnya kedua orang tua Yuni datang dari kota yang langsung disambut dengan pelukan erat oleh Yuni. Di sekolah, akhirnya pengumuman juara umum diumumkan oleh kepala sekolah. Namun kali ini Yuni tak memperoleh penghargaan apapun. Bahwa hari ini adalah hari terakhir Ibu ngajar di sini. Justru Bu Lilis mengumumkan bahwa dia tak lagi mengajar di sekolah. Mendengar hal itu, harapan Yuni untuk melanjutkan ke jenjang kuliah semakin pupus. Suatu hari Yoga mengajak Yuni untuk menanyakan kepastian hubungan mereka. Namun di sisi lain, Pak Damar juga memohon untuk tidak menolak lamarannya. Nikah karo kita. Di tengah malam kegalauan itu, Yuni tak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Yuni berbisik pada ibunya. Yuni menerima lamaran Pak Damar. Saat upacara pernikahan akan dilangsungkan, ditemani guyuran hujan deras saat itu, Pak Damar hanya menemukan sepucuk surat di dalam selipan buku hujan di bulan Juni yang dulu ia pernah berikan pada Yuni. Tak ada yang lebih tabah. Yoga yang menunggu di tengah guyuran hujan pun hanya mendapati titipan surat yang membuatnya lemah lunglai tak berdaya. Yuni ternyata tidak memilih keduanya, tidak menikah dengan Pak Damar atau pergi dengan Yoga. Yuni lebih memilih jalannya sendiri, pergi jauh melepaskan gaun pengantinnya yang serba ungu itu. Dan cerita pun selesai. Nah, pesan moral dari film ini jelas sekali, bahwa humanity perempuan sangat ingin ditonjolkan. Karakter Yuni yang digambarkan dalam film ini ingin menyampaikan bahwa perempuan berhak memilih jalan hidupnya tanpa terkekang oleh apapun dan oleh siapapun. Terima kasih sudah menonton review film Yuni kali ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hujan bulan Juni